Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Hamdani Hadi Toma, nomor induk mahasiswa C03219001, ingin mempresentasikan tema ke-9 dari mata kuliah kajian teks Arab. Di sini kita akan membahas satu persatu dan menjelaskan beberapa poin yang terkait dengan tema 9 ini. Saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Summa syara al-musannifu fi dzakari man yajibu alaihi al-qisas al-ma'khudun min iktisasi al-athari ay tattabi'ihi li anna al-majniya alaihi yatba'u al-jinayata fayakhudhu mithlaha. Yang artinya, kemudian musonif mulai menjelaskan tentang orang yang wajib menjalani hukum qisas, yang secara bahasa diambil dari kalimat iktisasul asar. Artinya mengikuti jejak, karena sesungguhnya korban mengikuti jejak kriminal kemudian ia hendak mengambil sesuatu yang sama dengannya. Jadi pada poin yang pertama ini musonif menjelaskan arti secara bahasa dari qisas tersebut, yang diartikan yaitu mengikuti jejak, yang artinya karena sesungguhnya korban mengikuti jejak kriminal kemudian ia hendak mengambil sesuatu yang sama dengannya. Kemudian saya lanjutkan, faqala wa syara itu wujubil qisas fil qatli arba'atun wa fi ba'di an-nusahi faslun wa syara itu wujubil qisas arba'un. Al awal an yakuna al qatilu balighun fala qisasa ala sobiyin walau qala anal ana sobiyun sudiko bila yaminin asani an yakuna al qatilu ay akilan fayamtani'u al qisasu min majnunin illa antaqatta'a jununuhu fayuqtasu minhu zamana ifaqatihi wa yajibu al qisasu ala manzala aqluhu bisyaroba muskirin muta'addin fi syurbihi fakharaja man lam yata'adda bi an syariba syai'an dhannahu ghaira muskirin fazala aqluhu fala qisasa alaihi ay wa athalis ay an la yakuna al qatilu ay walidan lil maqtulin fala qisasa ala walidin bi qatli waladihi wa in safula al waladu qala Ibnu Kajin walau hakama hakimun bi qatli walidin bi waladihi nukisa hukmuhu au ar-rabi an la yakuna al maqtulu an qasa minal qatil bi kufrin au riqqan fala yuqtalu muslimun bi kafirin harbiyan kana au zimmiyan au muahidan wala yuqtulu hurrun biroqiqin walau kanal al maqtulu an qosa minal qatili bikibrin au sigrin au tulin au qasrin masalan fala ibrata bidzalika. Pada poin yang kedua ini musonif berkata, syarat-syarat wajib qisas dalam kasus pembunuhan meliputi 4 perkara. Yang pertama, dalam sebagian salinan matan atau isi disebutkan fasal. Syarat-syarat wajibnya qisas ada 4. Poin pertama yaitu pembunuh adalah orang yang sudah balik atau sudah istilahnya sudah dewasa. Maka tidak ada qisas terhadap anak kecil. Bila pembunuh berkata, saat ini saya masih anak-anak, maka pengakuan itu dapat dibenarkan tanpa sumpah. Jadi melihat dari sisi fisik maupun sisi kondisional dan psikis dari seorang tersebut bisa dikatakan pembunuh tersebut anak-anak atau dewasa bisa dibedakan. Kemudian yang kedua, pembunuh adalah orang yang berakal. Di poin yang kedua ini sehingga hukuman qisas tidak boleh diberlakukan pada orang yang tidak berakal atau gila atau junun. Kecuali bila gilanya kadang-kadang, maka dia harus diqisas di saat sadarnya. Hukuman qisas juga wajib pada orang yang hilang akalnya, yang memabukkan, yang melampaui batas dalam meminumnya, sehingga dikecualikan orang yang tidak melampaui batas, seperti ketika ia meminum sesuatu
yang menurut anggapannya tidak memabukkan kemudian ternyata akalnya hilang, maka tidak ada hukuman kisos baginya. Jadi di poin yang kedua ini, pembunuh adalah orang yang berakal. Jadi seumpama ada pembunuh yang tidak berakal, maka hukuman tersebut bisa dilepaskan dari hukuman kisos. Dikarenakan dilihat dari poin-poin di poin yang kedua, apabila dilepaskan yaitu apabila dia apabila dia memang benar-benar junun atau gila sepenuhnya. Bukan kalau kadang-kadang masih bisa dihukum, tetapi kalau jununnya sepenuhnya dia tidak bisa dihukum. Apabila kadang-kadang masih bisa dihukum. Dan juga ada orang yang dimana orang tersebut yaitu meminum khamr melampaui batas, maka secara tidak sadar bisa dibebaskan. Kemudian yang ketiga, pembunuh bukan orang tua yang dibunuh, maka orang tua tidak terkena kisos sebab membunuh anaknya meskipun anak yang nasabnya ke bawah cucu dan seterusnya. Imam Ibnu Qaj berkata, jika hakim memvonis atau memberi putusan dengan membunuh si ayah yang telah membunuh anaknya, maka rusaklah keputusan vonis hakim itu. Jadi di poin yang ketiga ini, pembunuh bukan orang tua yang dibunuh. Jadi orang tua tidak terkena kisos sebab membunuh anaknya tersebut, meskipun anak yang nasabnya ke bawah dan sebagainya. Karena Ibnu Qaj telah berkata, jika hakim memvonis atau memberi putusan dengan membunuh si ayah yang telah membunuh anaknya tersebut, maka rusaklah keputusan atau vonis hakim tersebut. Kemudian yang terakhir, orang yang terbunuh tidak lebih rendah derajatnya dari si pembunuh sebab kufur atau status budak. Maka orang Islam tidak boleh dibunuh sebab membunuh. Seorang kafir, baik kafir harbi, zimmi atau mu'ahad, dan orang merdeka tidak boleh dibunuh sebab membunuh budak. Jika orang yang terbunuh lebih rendah dari si pembunuh hanya sebab postur, tubuh besar, kecil, tinggi atau pendeknya semisal, maka hal itu tidak dianggap. Jadi di poin yang keempat ini, pembunuh tidak dilihat dari bentuk atau fisik dari seorang pembunuh, dilihat dari dan lain sebagainya, tapi pembunuh itu dikatakan sebagai pembunuh apabila telah melakukan benar-benar kejahatan yang dimana pembunuhan tersebut. Kemudian yang terakhir, watu qatalul jama'atu bil wahidin in kafa'ahum wa kana fi'lu kulla wahidin minhum lau infaroda kana qatilan. Yang artinya di poin yang ketiga atau pembahasan ketiga ini, segerombolan orang yang wajib telah membunuh satu orang, wajib juga dibunuh bila yang dibunuh sederajat dengan mereka. Dan perbuatan mereka masing-masing bila dikerjakan sendirian, maka perbuatan tersebut berpotensi menyebabkan kematian. Jadi poin yang terakhir ini atau pembahasan terakhir, segerombolan orang yang wajib telah membunuh satu orang wajib dibunuh apabila dibunuh dengan derajat atau pangkat yang sama dengan yang membunuh. Jadi untuk pembahasan tema ke-9 ini, saya bisa menyimpulkan bahwasannya kisos itu di poin yang ke-9 ini dapat dikelompokkan menjadi empat hal. Yang pertama yaitu pembunuh adalah orang yang sudah balik, kemudian pembunuh adalah orang yang sudah berakal, kemudian yang ketiga ada pembunuh bukan orang tua yang dibunuh, kemudian yang keempat ada orang yang terbunuh tidak lebih rendah derajatnya dari si pembunuh sebab kufur atau status budak. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukron. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, kesalahan tutur kata, tingkah laku dan sebagainya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.